Salam Bapak Ibu jemaat sekalian, kembali kita akan beribadah bersama-sama. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita lewat dari minggu belakang. Kita selalu dalam lindungannya. Kita akan memulai saja acara ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan menyanyikan satu kor yang berkata, berkat dan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang surga, pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa syukur atas berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besarnya kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan. Biarlah ibadah ini kiranya Tuhan boleh berkenan, kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan acara ibadah ini, mulai dari pemain musik,
dan yang membawakan firman Tuhan nanti Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dari apapun. Kami membuka acara ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyi kembali di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 84 yang berjudul Laksana Sungai yang Mengalir. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang ngalir. Damai yang sempurna dan mulialah, dan dari dalamnya haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya melimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, kelak dapati Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita kembali menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman 209. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, itulah masurkan Al-Masih bergema. Rajin-rajin bekerja dan masurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantik ya terus. Yang telah terbilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus.
kita masuk doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Saudari Siti Maria. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia menyertai memelihara setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kesehatan kami, pekerjaan kami, bahkan saat ini kami boleh ada kesempatan, boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami percaya ini juga anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu tidak ada dosa yang menghalangi setiap doa-doa kami. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati. Mohon ampun untuk setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau yang suci kuduskan kami, Engkau yang layakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami. Kami serahkan Bapak Gembala sekeluarga, asisten Gembala sekeluarga, seluruh badan pengurus jemaat dan keluarga-keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, Tuhan yang pelihara setiap kebutuhan mereka, setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Bahkan di dalam pelayanan kami juga terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap anak-anak-Mu untuk bersatu hati dengan hikmat daripada Tuhan, bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan setiap program-program yang sudah ada di gereja ini. Dan biarlah apapun juga yang dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap seluruh jemaat kami yang lainnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memelihara masa tumbuh kembang mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang menumbuhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Bahkan setiap remaja, pemuda juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang masih dalam masa pendidikan. Kami percaya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan mampukan mereka dalam proses belajar mengajar mereka dalam masa pendidikan ini. Tuhan yang akan mampukan, Tuhan berikan semangat sukacita untuk mengerjakan setiap tugas-tugas, baik tugas dari sekolah maupun tugas dari dosen-dosen mereka. Secara khusus di masa pandemi ini, kami tahu ada banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kami. Oleh sebab itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi yang mereka andalkan. Tuhan yang berikan penghiburan, kekuatan buat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam setiap hari-hari mereka juga, pergumulan-pergumulan, pergaulan mereka, pergumulan apapun dalam masa muda mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga setiap harapan, bahkan masa depan cita-cita mereka, kami percaya Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan harapan, rencangan yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk setiap anak-anak muda dalam jemaat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Kami serahkan setiap rumah tangga yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang menjadi pemimpin di dalam setiap rumah tangga. Biarlah setiap suami, istri, ibu, ayah, dan anak-anak boleh menjalankan peran mereka di dalam Tuhan. Mereka boleh saling mengasihi, mengampuni, dan lebih mengenal Tuhan melalui hubungan mereka satu sama dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap keluarga-keluarga di jemaat kami, sehingga boleh menjadi keluarga-keluarga yang jadi berkat dan bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kesehatan jemaat kami, atau mungkin pergumulan di dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bagi jemaat kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai. Kami percaya dengan penyertaan daripada Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh jemaat kami boleh Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bahkan hasilnya boleh mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap orang-orang tua di dalam jemaat kami. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka.
Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, Tuhan yang menjadi penghiburan, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam masa tua mereka. Tuhan masih rindu untuk memakai mereka menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kesehatan dan segala aktivitas mereka hari lepas hari, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan jemaat-jemaat kami yang sakit, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Ibu Rita Erni, Bapak Darius yang dalam masa pemulihan mereka, kami terus serahkan, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan turut campur tangan dalam segala proses pemulihannya. Kami percaya tepat pada waktunya, Tuhan yang akan menyembuhkan dengan sempurna sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, kami juga tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Biarlah dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, semua boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersuka cita bersama dengan ibu-ibu yang Tuhan izinkan mengandung pada saat ini. Kami serahkan Ibu Belni, Ibu Lustiana ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan biarlah Tuhan yang memelihara proses masa kehamilan ini, Tuhan yang menjaga, melindungi, memberikan kesehatan baik buat ibu yang mengandung, bayi dalam kandungan, bahkan untuk orang-orang yang menjaga di sekitar mereka juga. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai, memberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Demikian juga sampai harinya nanti ketika masa kelahiran, kami percaya boleh lahir dengan selamat karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan untuk proses kelahiran juga, kami percaya Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Demikian juga setiap keluarga-keluarga yang rindu kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah rahim, Tuhan yang bekerja. Kami percaya kalau Tuhan kehendaki, mereka boleh memiliki buah hati dalam keluarga mereka tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya seluruh jemaat kami berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami percaya segala kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aktivitas kami hari lepas hari, semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan program gereja kami, pembangunan yang sedang berjalan. Kami bersyukur untuk setiap dana dan biaya yang sudah Tuhan cukupkan. Kiranya Tuhan terus memberkati orang-orang yang telah memberikan dengan sukacita, baik dalam jemaat kami atau mungkin orang-orang di luar sana yang sudah Tuhan gerakkan hati mereka untuk memberikan dana untuk pembangunan ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap mereka. Demikian juga proses pembangunan yang berjalan atau bahkan akan dilaksanakan, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati tukang-tukang yang akan bekerja, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Dan bahkan apapun yang dibangun, kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apapun hasilnya boleh hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami di dalam masa pandemi ini, baik jemaat kami atau mungkin orang-orang di luar sana yang Tuhan izinkan terkena COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik orang-orang yang kami kenal ataupun orang yang tidak kami kenal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau Tuhan izinkan mereka mengalami sakit ini, kami percaya Tuhan juga yang akan bekerja, Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, Tuhan yang akan berikan pengharapan daripada Tuhan, bahkan lebih lagi Tuhan yang akan menjadi sumber kesembuhan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk yang karantina, baik karantina mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, kami juga tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jadi penghiburan, jadi satu-satunya yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Buat yang berduka, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi penghiburan, Roh Kudus-Mu yang bekerja buat setiap keluarga-keluarga yang berduka. Bahkan untuk orang-orang yang juga mengalami kesusahan dalam pekerjaan
ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang terganggu, bahkan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka tidak putus harapan karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga mereka. Sekalipun sulit, kami percaya Tuhan yang akan sediakan segala kebutuhan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang nyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, Tuhan turunkan atas mereka sehingga mereka boleh memimpin untuk kesejahteraan masyarakat. Dan lebih lagi di masa pandemi ini, dengan hikmat dari Tuhan, Tuhan mampukan untuk pemerintah kami membuat program-program untuk masa pandemi ini. Dan apapun program-program yang mereka lakukan, baik PSBB, baik vaksin atau program-program lainnya, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, biarlah semuanya terjadi seturut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat kami yang berulang tahun, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik yang bersuka cita karena berulang tahun kelahiran mereka ataupun ulang tahun pernikahan, kami serahkan dalam tangan Tuhan di usia yang baru ini. Biarlah selalu menjadi penuh dengan ucapan syukur, karena kami percaya ketika kami berulang tahun, kami boleh kembali ingat bagaimana Tuhan setia menyertai memelihara kehidupan kami, bagaimana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai pada saat ini, bagaimana Tuhan masih mau pakai kehidupan kami untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka di usia yang baru ini, kesehatan, pekerjaan, segala aktivitas mereka, segala aspek kehidupan mereka, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan juga terus memberkati pernikahan mereka, biar boleh menjadi berkat buat mereka sendiri, bahkan buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan terus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Dan Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengelola apa yang ada pada mereka pada saat ini. Demikian juga dengan badan pengurus jemaat yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan juga berikan hikmat sehingga kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan yang telah kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan kelanjutan ibadah kami, secara khusus firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan mampukan untuk menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan Tuhan juga Roh Kudus-Mu mendahului bekerja dalam hati setiap jemaat kami. Tuhan yang siapkan jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu bekerja untuk mengubahkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang rindu kami sampaikan, ada banyak kebutuhan, keperluan kami yang rindu kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan tahu segalanya dan Tuhan yang akan jawab, Tuhan yang akan sediakan, cukupkan, perlengkapi semuanya tepat pada waktunya, dan kami percaya semua itu yang terbaik yang daripada Tuhan, yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih buat Saudari Siti Maria yang sudah membawakan doa syafaat. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita akan menyanyi sebuah pujian yang berkata, bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku memenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat cinta kasih Tuhan yang sudah menyertai kami dalam kehidupan kami satu pekan yang sudah kami jalani ini. Kami boleh menikmati banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu, kami percaya Bapa bahwa semua yang boleh kami alami adalah atas kesempatan yang boleh Tuhan karuniakan bagi kami sebagai umat ketebus-Mu. Kini waktunya Bapa untuk kami mau belajar firman Tuhan.
Sekali lagi kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya pemberitaan firman-Mu. Bagian firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, biarlah itu sungguh dapat menjadi rema yang dapat membangkitkan semangat dan gairah bagi kami untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang cuma mengganggu konsentrasi kami belajar firman-Mu, kami tolak, kami tengking semuanya dalam nama Yesus. Dan kami istiharkan Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang di rumah, yang mendengarkan dan belajar firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Bapa, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada minggu ini. Kita sangat bersyukur karena berkat pertolongan Tuhan kita masih ada. Dan saya percaya oleh karena tuntunan Tuhanlah kita masih sehat, kuat, dan bersemangat untuk menjalani hidup ini, walaupun di tengah-tengah pandemi corona yang melanda. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dengan tema berjalanlah dalam kairos Tuhan. Berjalanlah dalam kairos Tuhan. Kairos ini berbicara tentang waktu Bapak Ibu. Kita belajar tentang dua waktu dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu kronos. Kronos yaitu adalah waktu yang kita jalani sejak kita lahir sampai kita mati. Sejak kita dilahirkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Adalah kronos, waktu yang berjalan yang tidak akan pernah kembali terulang. Nah, itu adalah kronos. Sedangkan yang kedua, waktu itu adalah kairos. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, suka duka kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam perjalanan kehidupan ini, ada kairos, ada waktu kita bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang Kristen kita berharap kehadiran Tuhan itu bukan hanya di saat-saat tertentu, alias waktu kita ada di gereja saja, tetapi kita berharap kehadiran Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah. Kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah. Mengapa dituntut hidup berkualitas yang berkenan kepada Allah? Mengapa kita setiap pribadi, orang-orang percaya dituntut supaya ibadah yang kita jalani itu sungguh berkenan kepada Allah? Rupanya Bapak Ibu ada alasan yang sangat sederhana Bapak Ibu kalau kita temukan di dalam Alkitab. Karena banyak ibadah ataupun ada ibadah-ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ada ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Pertanyaannya yang perlu kita jawab masing-masing, mungkinkah di saat kita beribadah, lalu Tuhan tidak suka akan kita? Bukankah ibadah yang kita lakukan itu merupakan
ibadah yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus, apakah Alkitab salah mengatakan bahwa ada ibadah yang tidak berkenan kepadanya? Atau memang gereja yang selama ini salah dan tidak pernah mengintrospeksi? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, terutama di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa fakta yang kita temukan Bapak Ibu, rupanya ada bangsa Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, salah satunya di dalam kitab Yesaya 29 ayat yang ke-13 mengungkapkan kemunafikan ibadah Israel Bapak Ibu yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan pada waktu bangsa Israel dipimpin, dituntun oleh Musa keluar dari Mesir ke padang gurun sampai di Gunung Horeb Bapak Ibu, Gunung Sinai. Pada waktu Musa naik ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai itu Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendapatkan loh batu itu, ataupun mendapatkan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel yang waktu itu mereka memberontak Bapak Ibu. Mereka berkata bahwa Musa cukup lama di atas, jangan-jangan dia sudah mati. Lalu mereka berteriak kepada Harun dan Miriam, saudaranya Musa Bapak Ibu, supaya mereka membentuk anak lembu emas. Apa yang terjadi? Mereka menggantikan Allah yang hidup dengan anak lembu emas Bapak Ibu. Itu adalah ibadah yang salah, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita tahu pada waktu Musa turun, Musa menghancurkan anak lembu emas itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13, Tuhan berfirman di sana, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini adalah fakta Bapak Ibu. Rupanya di dalam Perjanjian Lama di sana memberitahukan kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel ada juga ibadah-ibadah yang berkenan, ibadah-ibadah yang hanya bernuansakan kemunafikan. Tuhan bilang, ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia. Bukan perintah Allah yang mereka junjung tinggi, tetapi apa yang disampaikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bukan hanya fakta di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama yang menyebutkan tentang ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Rupanya Bapak Ibu, Perjanjian Baru juga kita menemukan fakta bahwa Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan hal yang sama. Di saat ia berkata Bapak Ibu di dalam Matius pasal 15. Di dalam Injil menurut Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Ayat 8 berkata seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya ulang. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekali lagi, perintah manusia. Dengan kata lain, bukan apa yang diinginkan oleh Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu sebagai umat Tuhan dalam peribadatan mereka. Tetapi mereka berusaha melakukan semuanya sesuai dengan perintah manusia. Bangsa memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ini adalah kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Memang benar bahwa ada ibadah, baik di masa Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru ini, ada ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, Bait Allah, tempat ibadah utama Israel yang ada di Yerusalem, pernah didatangi oleh Tuhan Yesus, dan Yesus menjungkir balikkan meja dagang dan penukaran uang yang ada di sana. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa Bait suci Allah itu bukan lagi tempat peribadatan, tetapi tempat mereka melakukan apa yang menjadi perintah manusia.
Bait suci ternyata perlu disucikan. Imam dikritik habis oleh Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin agama, baik orang-orang Farisi maupun juga orang-orang Saduki. Bahkan juga umat Israel waktu itu dihardik keras. Bapak Ibu, itu adalah gambaran lengkap bahwa ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam perjanjian baru itu adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan marah. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita melihat sesungguhnya bahwa tempat di mana mereka melakukan perdagangan, jual beli itu sebenarnya itu adalah tempat bagi orang-orang asing, Bapak Ibu. Tempat bagi orang asing yang datang ke Yerusalem, bukan dari bangsa Israel, tulen, murni, tetapi dari bangsa lain yang percaya kepada Tuhan. Tempat mereka dikhususkan untuk beribadah. Era untuk orang-orang asing itu dipakai blok oleh orang-orang Israel, tempat mereka berdagang. Tuhan marah Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan kita Yesus Kristus tidak berkenan akan hal itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar di pagi hari ini kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah yang seharusnya kita upayakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama Bapak Ibu, ibadah itu adalah persembahan yang hidup. Jelas di dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Bahwa ibadah kita itu adalah ibadah yang menuntut persembahan yang hidup, yaitu hidup kita. Kata hidup saya terjemahkan di sini secara rohani, yaitu orang yang ditebus. Orang yang ditebus dari kehidupan berdosa menjadi orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lalu kata mati itu adalah orang yang masih hidup dalam dosa. Kebalikan dari kata hidup. Persembahan yang hidup itu adalah persembahan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mereka sudah memperbaharui hidup mereka. Mereka yang tadinya mati sekarang hidup oleh karena Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa itu selalu hanya tentang diri mereka, self-oriented. Semua tentang dirinya Bapak Ibu, tentang Tuhan. Semua tentang jasanya, bukan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa mereka, bangsa Israel. Bahkan orang yang hidup dalam dosa itu selalu membuat ibadah itu adalah pemuasan keinginannya. Apa yang diinginkan oleh manusia. Tata cara ibadahnya sesuai dengan keinginan manusia, bukan apa yang menjadi kerinduan Allah. Ini yang Ibu. Mendapat berkat melimpah tanpa pernah mengamati jalan hidupnya yang penuh dosa. Mengalami mujizat dari Allah tetapi tidak pernah hidup berserah kepada Allah. Ini yang terjadi orang yang hidup dalam dosa. Orang yang mati tadi itu. Sesungguhnya Bapak yang itu sangat berbeda Bapak Ibu. Ibadah yang hidup itu adalah mereka mengabdikan diri kepada Allah. Dengan kata lain, menyenangkan hati Allah saja, bukan menyenangkan hati manusia. Semua tentang Allah, bukan tentang dirinya. Hidup menyangkal diri, rela memikul salib, tetap memuji Allah sekalipun hidup miskin dan sakit. Dalam beberapa bulan ini Bapak Ibu kami belajar tentang kitab Ayub. Ayub itu adalah contoh anak Tuhan yang setia walaupun dalam penderitaan yang dia alami. Dan dia tidak pernah menyangkali Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya apa? Ayub sadar Bapak Ibu bahwa apa yang ia miliki semuanya itu dari Tuhan. Itu sebabnya ibadah yang hidup itu sesungguhnya adalah ibadah yang tetap memuliakan Allah dalam kondisi apapun yang kita alami. Bukan kekayaan ataupun kesembuhan yang menjadi konsentrasi kita, melainkan menyenangkan Tuhan, Sang Penebus. Itu merupakan prioritas utama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah ibadah. Ibadah itu adalah persembahan yang hidup. Yang kedua, bagaimana kita dapat melihat tentang kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah. Selain ibadah itu adalah ibadah yang mempersembahkan sesuatu yang hidup kepada Allah. Yang kedua, ibadah itu adalah persembahan yang kudus. Pertama tadi hidup, yang kedua kudus. Apa artinya kudus? Kudus adalah kata yang berarti terpisah dari, hagios. Tidak sama dengan dunia yang duniawi ini. Kita hidup dalam dunia, tetapi kita adalah manusia rohani. Bukan hidup dalam dunia, tetapi kehidupan kita mencerminkan gaya hidup duniawi yang hidup sesuai dengan apa kata dunia. Ini adalah karakteristik orang percaya yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah pada umumnya, yang mengharapkan pengabulan atas semua yang diinginkan. Kan biasa seperti itu ya kita ya. Berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kita meminta tolong Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tetapi pada waktu Tuhan tolong kita, seperti 9 orang Israel yang tidak kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Beda dengan orang Samaria. Tatkala ia tahu bahwa ia sembuh dari sakit kusta, ia datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, hanya menuntut apa yang kita inginkan daripada Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang kudus sadar bahwa hidup sepenuhnya untuk Allah, karena memang hidup ini adalah miliknya Tuhan, milik Allah Bapak Ibu. Dia percaya pada pemeliharaan Allah, berserah sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Beribadah membuat orang dikuduskan Bapak Ibu, semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Sehingga sangatlah mudah bagi kita untuk membedakan orang yang kudus, orang yang benar dengan orang yang tidak kudus, orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini sangat penting. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang selalu mempersembahkan yang terbaik baik Tuhan. Beda penampilan, maksud saya itu karakteristik kehidupannya beda. Memang hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia selalu mencerminkan karakter Kristus dalam hidupnya. Yang ketiga, ibadah yang berkualitas bagaimana yang Tuhan berkenan. Yang ketiga itu ibadah adalah persembahan yang berkenan. Yang ketiga itu tentu yang berkenan. Ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, berkenan artinya memenuhi standar Allah, bukan standar manusia. Dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan. Kan sekarang ini kita dengar ya, banyak sekali atas nama gereja, kita ini gitu ya, atas nama Tuhan, ini seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu, bukan di sini tapi di sana sini kita bisa mendengar itu. Bapak Ibu Israel, mereka beribadah dengan baju agama Bapak Ibu, agama Yahudi, agama Yudaisme itu ya. Mereka merasa hebat berbanding dengan bangsa yang lain. Mereka mengaku bahwa mereka adalah bangsa yang punya Allah hidup. Enggak akan hal itu Bapak Ibu. Mereka punya Yahweh, Allah yang hidup, tetapi kualitas hidup mereka tidak beda Bapak Ibu dengan bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan Allah menyatakan rasa muaknya pada Israel yang palsu dan tidak berkenan kepada mereka. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, berapa kali bangsa Israel dibuang ke pembuangan, dijajah oleh bangsa-bangsa lain, karena Tuhan muak dengan perilaku mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka dibuang ke Asyur, mereka dibuang ke Babel, bahkan mereka diserahkan ke daerah-daerah lain di Asia Tengah, di Asia Kecil, di Turki sana Bapak Ibu, diserahkan. Itu karena apa? Karena mereka tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur, berkenan harus menjadi usaha terus-menerus dari setiap umat, termasuk kita. Kita jangan pernah puas diri. Mari kita bangun falsafah hidup yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Kita harus puas terhadap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Namun jangan pernah puas melayani dia. Puas dengan berkat, tetapi jangan berhenti melayani Tuhan hingga akhir kehidupan. Oke. Dan kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri sebagai manusia. Bapak Ibu, hidup yang berkenan, yang diperkenankan Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian. Terasa sekedar kata-kata yang indah. Ini yang harus menjadi usaha kita supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati sangat jelas. Ibadah yang tidak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Ibadah yang sejati itu, yang tidak pernah terkurung oleh karena tembok gereja. Jangan berpikir bahwa ibadah sejati itu hanya ada di gereja, di gedung gereja di mana kita berkumpul sebagai umat Tuhan. Sesungguhnya ibadah sejati itu Bapak Ibu adalah dimanapun kita berada. Kalau kita di kamar, kita juga harus ibadah yang sejati dengan Tuhan di sana. Kita ke dapur, kita ke ruang tengah, kita di dalam mobil, kita di dalam apa saja, kita di mana saja, harus menunjukkan ibadah kita yang sejati. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di keseharian kita Bapak Ibu. Tak hanya persembahan ataupun persepuluhan, melainkan belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tetapi fakta hidup baik yang tak terbantahkan. Itulah ibadah yang sejati. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan, apakah kita kenal, apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, seorang yang murah hati, ataupun kita adalah orang yang peduli pada kesulitan orang lain? Tatkala ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita tidak mau menolong mereka. Ataupun kita adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, ataupun orang yang suka menegakkan keadilan. Kita bukanlah orang yang gila uang ataupun tidak dapat dipercaya, yang hanya bermulut manis ataupun penuh dengan kepalsuan. Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar ataupun sebaliknya? Jika betul kita sudah diselamatkan, bukankah sudah semestinya hidup kita lebih baik dan benar di hadapan Tuhan Allah? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berusaha menciptakan kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadah adalah persembahan yang hidup. Yang kedua, ibadah adalah persembahan yang benar, yang kudus, yang suci, yang murni adanya. Dan yang ketiga itu adalah ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Selamat berjuang Bapak Ibu, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tetapi kita berkenan kepada Allah dimanapun kita berada. Baik di tempat kita bekerja, di tempat kita bepergian. Usahakanlah supaya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami boleh belajar tentang kualitas hidup, kualitas ibadah yang berkenan kepada Allah. Tentunya Tuhan, kami menyadari barangkali saja ada ibadah-ibadah kami yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak memiliki kualitas, karena tidak ada kairos, tidak ada waktu Tuhan hadir di dalamnya, oleh karena sikap kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Ajarkanlah kami Bapa, belajar dari contoh, teladan peribadatan bangsa Israel yang tidak berkenan kepadamu, supaya kami menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk kami berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, mendapatkan kualitas ibadah yang sesungguhnya yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami Bapa untuk mengimplementasikan kebenaran firman-Mu, supaya sesungguh-sungguh kualitas ibadah kami menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan tutup kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, bersama-sama dengan saya kita akan memulainya. Mari kita mempersiapkan diri. Dan sekaligus mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh petugas yang kami suruh kemarin mengantar ke rumah-rumah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali sakramen perjamuan kudus ini dengan doa. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mendahului kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menolong kami, menciptakan kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, terutama dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kini waktunya Bapa untuk kami memperingati kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dalam kami mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami buka sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjamuan suci diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia makan pada perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah Allah, yaitu pribadi anak yang menjadi manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, namun pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kematian lalu kembali ke surga. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib terjadi hanya satu kali Bapak Ibu, dan sempurna adanya untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerimanya. Oleh karena itu setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan ini, kita mengingat roti, mengingatkan Dia. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan ketika menanggung dosa kita. Ia dipukul, dicambuk,
kaki dan tangannya dipaku, serta lambungnya ditombak. Dengan makan roti ini, kita menyatakan telah menerima apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sedangkan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Karena dalam kitab suci, bahkan dalam kehidupan berbagai suku bangsa di dunia, terdapat kesadaran bahwa manusia berdosa tidak layak menghampiri Allah yang suci. Karena itu harus ada pengorbanan. Dan Yesus mati sebagai korban penghapus dosa dan salah yang telah kita perbuat. Walaupun perjamuan kudus ini hanyalah lambang dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati, karena dengan melakukannya kita mengingat akan kasih-Nya serta pendorong untuk kita menjadi saksi bagi Kristus sampai Ia datang. Sebab itu, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Pertama, mengucap syukur atas pengorbanan Kristus bagi kita. Kedua, seraya menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Apabila sepanjang hidup ini ada dosa yang belum kita akui, yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, yang tentunya sangat penting untuk kita tuntaskan. Karena itu, mari kita ambil waktu sejenak, kita datang kepada Tuhan, mensyukuri akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan menerima pengorbanan Kristus sebagai satu-satunya jalan yang dapat menebus kita. Dan kalau ada dosa dan salah yang belum kita akui, akuilah, karena itulah yang akan menghambat kita untuk berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Akui dosamu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Kita mulai. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Bapa, kami boleh turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, dalam rangka kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau mati di kayu salib menggantikan tubuh kami yang seharusnya digantungkan di kayu salib oleh karena dosa dan salah yang kami perbuat. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib juga telah menebus kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sungguh nyata adanya bagi kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kalau ada dosa dan salah yang kami buat yang belum kami akui, kami nyatakannya kepadamu Tuhan, baik yang kami sadari maupun yang tidak. Kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang kami perbuat yang belum kami akui di hadapan hadirat-Mu, kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kami mengaku bahwa kami manusia yang tidak sempurna adanya. Kuduskanlah kami Tuhan, perbaharui kami, biarlah kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan saat-saat kami menjalani kehidupan ini, sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh diterima oleh Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami terima pengorbanan-Mu, kami terima darah-Mu yang suci, yang menebus kami, yang telah melayakkan kami dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan di saat kami ambil bagian mengikuti sakramen ini, menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan menerima cawan yang melambangkan darah Tuhan, sungguh kami boleh menerimanya menjadi berkat yang memberikan kekuatan, semangat, dan gairah bagi kami menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh melaksanakan amanat dan perintah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang Jumat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan cawan saya harap sudah disiapkan. Nah, sementara kita mempersiapkannya, saya mengajak seluruh anggota jemaat kita menyanyikan lagu dari Kemenangan Iman nomor 48A.
48a, Yesus mencurah darahnya. Sementara itu kita siapkan roti dan cawan yang ada pada kita semua. Kita nyanyikan lagu ini, minta MC untuk pimpin kita dengan lagu ini. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Maaf yang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh Disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri. Yang boleh berdiri bersama-sama dengan saya silakan berdiri. Kalaupun ada yang mau duduk silakan. Namun mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu, kita pegang roti yang ada pada kita masing-masing dan dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita pegang anggur cawan di tangan kanan kita. Kita angkat. Selanjutnya Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur ada waktu dan kesempatan bagi kami Bapa untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam rangka kami memperingati kembali pengorbanan Tuhan Yesus 2000-an tahun yang lalu. Engkau menderita, mati di kayu salib untuk menggantikan posisi kami. Darah-Mu yang tercurah mengalir di kayu salib, menebus kami, menyucikan kami, membersihkan kami, bahkan memerdekakan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya apa yang boleh Tuhan lakukan ini sungguh dapat menjadi kenang-kenangan bagi kami Bapa, untuk kami mengenang kembali dan berusaha melakukan perintah yang telah Tuhan nyatakan kepada kami.
memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan panggilan kami untuk tetap setia mengiringi Tuhan. Kalau ada sakit penyakit yang kami alami, kiranya dalam nama Yesus, darah Yesus yang kudus itu dapat menyembuhkan kami, sehingga kami sehat, kami kuat, kami sempurna adanya oleh karena kesempurnaan oleh Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon penyertaan Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan yang sedang menolong, menyembuhkan kita dari sakit penyakit oleh karena dosa, kita menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 245, Oh Salibmu. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua serta kornya. Kepada MC pimpin kita lagu ini. Tempat naung yang teduh, disitulah Engkau bagiku sumber kasih yang penuh. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih, Engkau kelak bergemar, ampunmu pun besar, sekarang pun baik segera sedang. Ayat yang kedua. Oh salibmu anak dombamu, tarik aku selamanya. Ku dengar terus suaramu merdu, hutangmu terbayarlah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih, Engkau kelak bergemar, ampunmu pun besar, sekarang pun baik segera sedang. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan segera mengakhiri sakramen perjamuan kudus dengan doa, dan saya akan pimpin kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan yang sudah menolong kami, menyertai kami dari awal sampai selesai kami mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami yang mengikutinya boleh menikmati berkat, baik berkat kehidupan jasmani kami, kesehatan kami, bahkan rohani kami makin ditingkatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya sepanjang hari-hari yang kami jalani ini. Biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan memelihara kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ada dengan baik oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa syukur kami. Kami akhiri dan tutup sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, Bapak Ibu, kita kembali
akan menutup acara ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kepada hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti seluruh rangkaian dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami persembahkan kepada-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan kolekta maupun juga persembahan persepuluhan hasil dari pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan berkat-Mu. Tuhan memberkati, melingkupi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu, menyertai kami sepanjang hari-hari yang kami jalani. Bahkan kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama sungguh dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk mendapatkan kualitas ibadah yang sungguh berkenan kepada Allah, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan ibadah kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang terlibat dalam pelayanan altar, Tuhan berkati kami. Biarlah semua yang telah kami lakukan ini semuanya hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan, serta pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi puji Allah pohon berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai, saatnya kita akan mendengar pengumuman. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pemuda yang boleh terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dibuat dan Tuhan dipermuliakan. Baik, yang kedua, sehubungan dengan tanggal 10 itu adalah hari ulang tahun, memperingati hari ulang tahun GKII, Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93. Jadi seharusnya minggu depan ini anak-anak sekolah minggu, karena ini momen besar dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKII. Maka minggu depan kami minta supaya badan pengurus jemaat yang terlibat dalam pelayanan, sekaligus kita mengambil waktu untuk momen memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-93. Ibadahnya kita laksanakan pada minggu, tidak di hari Rabu tanggal 10, tetapi nanti kita majukannya ke tanggal 14 ya. Tanggal 14 hari Minggu yang akan datang. Jadi ulang tahunnya akan kita rayakan, peringati tanggal 14 Februari. Itu minggu kedua. Itu yang perlu kami sampaikan. Lalu Bapak Ibu sesuai dengan instruksi dari Badan Pengurus Pusat bahwa pada tanggal 10 itu kita akan mengadakan aksi dana sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Badan Pengurus Pusat GKI bahwa kita diminta untuk mendukung pembangunan lantai 4 kantor pusat. Nah, lantai 4 ini dikhususkan untuk pelatihan-pelatihan penginjilan. Nanti kalau ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk terjun ke daerah-daerah penginjilan, jadi mereka nanti akan dilatih di sana. Jadi kita doakan pembangunan ini, tentunya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang punya berkat, kiranya pada minggu yang akan datang, nanti dalam ibadah di rumah-rumah, kita bisa sisihkan persembahan kita untuk pembangunan lantai 4 pusat GKI ya, yang ada di Jakarta sana. Nanti kalau memang sudah terkumpul, baru kita hantarkan ke daerah, nanti dari daerah akan meneruskannya ke pusat, seperti itu. Jadi kita akan melaksanakannya tanggal 14, kita akan mengadakan aksi dana sesuai dengan instruksi dari pusat ya, untuk mendukung pembangunan lantai 4
kantor GKI pusat yang ada di Jakarta. Baik itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan HUT GKI yang ke-93. Lalu yang ketiga, tentunya kami sangat mengharapkan Bapak Ibu seluruh warga gereja dapat melaksanakan himbauan pemerintah ya dengan ketat. Melaksanakan himbauan pemerintah dengan ketat sebagaimana instruksi dari dari Pak Gubernur, Kaltim, dan juga himbauan dari Bupati sebagai pemerintah daerah supaya mengeksekusi hari Sabtu dan Minggu untuk kita tidak melakukan aktivitas keluar, dan diharapkan kita tinggal di rumah ataupun aktivitasnya hanya di sekitaran rumah kita. Nah, ini himbauan untuk mencegah penyebaran COVID ini. Jadi ini merupakan salah satu solusi yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah daerah. Mengingat Bapak Ibu, karena COVID-19 ini ada varian baru gitu ya. Nah, saya baca di media kemarin bahwa di Balikpapan sudah masuk varian baru, yaitu mutasi dari COVID-19 ini. Dan perkembangannya cukup cepat. Kalau COVID-19 membutuhkan waktu 1-14 hari. Sedangkan varian baru ini, mutasi COVID ini, dia hanya butuh 3-4 hari Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya pertambahan penduduk yang tertular oleh virus COVID di Balikpapan itu adalah oleh karena hadirnya varian COVID ini, mutasi COVID ini. Yang diberi nama mutasi virus corona ini yaitu D614G. Nah, ini dia. Jadi berharap di Kutai Barat belum sampai Bapak Ibu. Jadi tolong doakan dan mari kita laksanakan himbauan pemerintah dengan ketat ya. Pakai masker, cuci tangan pakai air, pakai sabun ya tentunya, cuci tangan itu pakai sabun dengan air yang mengalir, lalu jaga jarak dan sekaligus jangan menghadiri kerumunan-kerumunan yang ada. Nah, ini himbauan dari pemerintah dan saya percaya kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan harapan dapat menghentikan penyebaran COVID yang makin hari makin bertambah-tambah. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan atas perhatian seluruh anggota jemaat Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.